Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang memberkati kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sertailah hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara yang dilakukan oleh iblis atau orang-orang yang membenci Kristus agar merusak keyakinan kita kepada Kristus sebagai orang-orang percaya, membuat kita tersesat dan meninggalkan Tuhan. Dan inilah yang menjadi ketakutan Paulus dalam nats ini, yaitu karena pada saat itu banyak nabi-nabi palsu yang memberikan ajaran-ajaran sesat mengenai Yesus Kristus dengan menyebarkan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan dan Juru Selamat atau tidak benar-benar bangkit dari kematian. Paulus menggambarkan nabi-nabi palsu itu bagaikan ular yang cerdik yang telah memperdaya Hawa, dan dari situ terlihat bahwa dampak dari nabi-nabi palsu pada saat itu sangat besar yang mempengaruhi iman orang-orang percaya, sehingga tidak sedikit orang yang meninggalkan imannya akan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita mengingat bagaimana Hawa diperdaya oleh ular yang sangat licik itu yang membuat dia jatuh ke dalam dosa akibat dari mendengar atau memberi kesempatan kepada si ular atau kepada iblis. Jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran dampak dari pengajar-pengajar sesat itu yang dimaksud Paulus dalam nas ini, bahwa iman bisa terganggu, bahwa pembelajaran yang benar tentang Yesus juga turut terganggu ketika kita memberikan kesempatan kepada iblis atau kepada nabi-nabi palsu. Dan yang hendak dikatakan nats ini kepada kita adalah, terlebih di zaman yang semakin maju ini, kita semakin mudah mengakses segala berita baik melalui internet ataupun media sosial, bahwa tidak semua yang diberitakan itu adalah benar atau jauh dari kebenaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai pengikut Kristus, kita diajak agar lebih bersungguh-sungguh untuk mempelajari apa yang kita imani, untuk memperdalam tentang iman kita akan siapa Tuhan yang kita imani, yaitu Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika para pengajar-pengajar yang sesat mengajarkan tentang Yesus Kristus lain dari yang kita pahami, lain dari yang kita imani, maka kita tidak akan gampang goyah, kita akan tetap teguh dan tidak langsung mudah percaya. Sehingga dengan demikian kita bisa melawan ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu tersebut. Jangan mau diperdaya, jangan mau hubungan kita dirusak, yaitu hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus, menjadi saksinya untuk memberitakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetaplah setia, sebab itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus kepada kita para pengikutnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap setia mengimani Tuhan, supaya kami tidak mudah tergoda atau diperdaya oleh tipu muslihat iblis melalui para nabi-nabi palsu atau orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengimani Kristus, yang pada saat ini banyak merajalela ya Tuhan, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, yang mencoba untuk menjauhkan kami daripada Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman ini kami diingatkan dan diteguhkan bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang kami sembah, yaitu Kristus Yesus. Kami tetap mengimani Tuhan, teguh dalam iman akan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, terpujilah Engkau, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.